Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar kembali di dalam rangkaian khotbah di bukit dari Matius pasal yang ke-6. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, meninggikan, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami saat ini mau tenang untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, membentuk setiap kami yang mendengarkan. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar kembali dalam serial khotbah di bukit yang saya ambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-21. Saya beri judul Harta Sejati. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, hitungan ketiga mulai. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ini masih termasuk dalam rangkaian khotbah di bukit ya Bapak Ibu, di mana ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan ini dikhususkan bagi para muridnya, yang mana ajaran ini mengarahkan kepada para murid untuk memiliki nilai hidup yang lebih baik dari orang-orang pada umumnya. Dan bahkan ajaran-ajaran yang diajarkan ataupun yang disampaikan Yesus itu merupakan ajaran yang memiliki nilai hidup tertinggi. Nah, termasuk nilai hidup ini adalah dasar pemikiran, motivasi maupun semangat yang mengendalikan setiap tindakan manusia. Nah, setiap kita memiliki nilai hidup, ya. Dasar pemikiran kita, apa yang menjadi motivasi kita, semangat yang mengendalikan setiap tindakan kita, itu dipengaruhi oleh nilai hidup kita. Nah, sebab itu Yesus ingin nilai hidup para muridnya, termasuk kita orang-orang yang percaya, itu didasarkan kepada kebenaran, sehingga nilai hidup kita adalah nilai hidup yang tertinggi. Nilai hidup juga berkaitan dengan bagaimana umat Tuhan menyikapi harta kekayaan. Yesus tidak melarang kekayaan, melainkan Yesus ingin umatnya tidak salah mengerti tentang kekayaan dan tidak salah di dalam memprioritaskan kekayaan di dalam hidup. Ya. Yesus ingin umatnya memprioritaskan kekayaan surgawi daripada kekayaan duniawi. Ya. Karena kekayaan duniawi ini sifatnya fana atau sifatnya sementara, hanya sebatas manusia tinggal atau hidup di dunia. Sedangkan harta atau kekayaan surgawi ini sifatnya kekal. Bahkan sampai kepada dunia yang akan datang, harta surgawi itu tetap ada. Maka sifatnya kekal. Nah, inilah yang Tuhan Yesus inginkan dan menjadi prioritas bagi kita sebagai umat Tuhan di dalam menyikapi kekayaan. Nah, ketika kita memprioritaskan kekayaan surgawi, maka nilai hidup kita sejatinya mengarah kepada hal-hal yang bersifat kekal. Ya. Kalau kita memprioritaskan kekayaan duniawi, nah maka patut dipertanyakan bahwa nilai hidup kita berarti hanya kepada atau fokus kepada hal-hal yang sementara, yang sifatnya sementara, sebatas manusia hidup saja. Kemudian setelah itu tidak ada lagi, lenyap. Ya. Nah, ketika kita sebagai umat Tuhan
memprioritaskan kekayaan surgawi, artinya bukan saja nilai hidup kita itu mengarah kepada hal-hal yang bersifat kekal ya Bapak Ibu, tetapi juga bagaimana hati kita, sikap hati kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Di dalam pengajaran Yesus tentang hal ini, yaitu kekayaan, Yesus mengambil gambaran dari 3 sumber kekayaan Palestina. Ya. Yang pertama, harta di bumi itu harta yang dapat rusak. Ya. Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ngengat ini seperti kupu-kupu Bapak Ibu. Jadi karena memang masih dalam satu spesies, tetapi bedanya kalau kupu-kupu itu memiliki warna yang beragam, yang indah, dan juga bedanya kalau ngengat ini antenanya lebih besar dan juga ada semacam duri-durinya begitu ya. Nah, Yesus mengatakan agar umatnya menghindarkan diri dari harta yang dapat dirusak oleh ngengat. Maksudnya apa nih Bapak? Di dalam masyarakat Timur Tengah, baju-baju yang indah dan penuh hiasan merupakan tanda bagi kekayaan seseorang. Nah, orang zaman dulu dikatakan kaya itu ketika memiliki koleksi baju-baju yang indah dan penuh hiasan, yang baju-baju mewah gitu ya, yang mahal, yang bagus. Kalau punya banyak 2 potong, 3 potong, itu sudah dikatakan, wah orang itu orang yang kaya. Nah, di dalam kitab 2 Raja-Raja 5, diceritakan juga tentang bujang Elisa, yaitu Gehazi, yang hatinya ini terjerat kepada harta benda semacam ini, yaitu pakaian-pakaian atau jubah yang indah. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat ke-16 sampai 22. Ini saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya, tetapi Elisa tetap menolak. Kita sama-sama baca. Kata Elisa, pergilah dengan selamat, lalu pergilah Naaman. Lalu Gehazi mengejar Naaman. Ketika Naaman melihat ada orang datang, ia turun dari keretanya dan bertanya, ada apa? Gehazi menjawab, maaf Tuan, saya disuruh mengatakan kepada Tuan bahwa baru saja 2 nabi muda datang dari daerah pegunungan Efraim. Tuan saya minta supaya Tuan memberikan 3.000 uang perak dan 2 setel pakaian yang bagus untuk kedua nabi itu. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa bujang Elisa ini hidupnya dikuasai oleh keserakahan. Ya. Jelas Elisa menolak ya, pemberian dalam bentuk apapun, walaupun dipaksa oleh Naaman ya, mau memberikan persembahan kepada Elisa, tetapi Elisa tetap menolak, menyuruh Naaman ini untuk pergi. Nah, tetapi ternyata bujangnya Elisa, Gehazi ini memanfaatkan momen itu untuk kepentingannya sendiri karena dikuasai oleh keserakahan. Nah, karena dikuasai keserakahan ini pun berani-beraninya si Gehazi ini sampai menipu Naaman ya, mengatasnamakan Elisa juga. Ya. Tuan saya meminta. Nah, padahal jelas-jelas Elisa sebelumnya menolak pemberian apapun. Tapi karena keserakahan Gehazi menghalalkan segala cara, menipu ya, dan mencatut nama Elisa untuk keuntungannya dia sendiri. Nah, kita juga akan baca kembali kisah yang diambil di dalam Yohanes 7 ayat 20 sampai 21. Ini kisah tentang Akan ya. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil.
semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat keserakahan akan harta kekayaan ini, itulah sumber atau penyebab dosa. Ya. Akan mengakui bahwa aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan, ya, karena mengingini harta benda duniawi. Ya. Salah satunya adalah pakaian yang indah. Ya. Merupakan sebuah kebodohan jika kita terpikat pada benda-benda semacam itu. Ya. Karena benda-benda semacam ini nilainya tidak kekal. Nilainya hanya sementara, nilainya fana. Pasti akan mengalami kerusakan. Ya. Pakaian semahal apapun, sebagus apapun mereknya, kualitasnya sebagus apapun, bisa saja akan rusak oleh ngengat, oleh usia. Ya. Maka harta benda semacam ini itu tidak bernilai atau tidak memiliki sifat yang kekal. Ya. Ini yang Tuhan tidak inginkan kita terjerat di dalam harta kekayaan yang seperti ini. Ya. Nah, dalam pengalaman hidup tiap orang, kenikmatan jasmania ini lama-kelamaan akan memudar. Ya. Memang ya, mungkin pakaian yang indah, ya, jubah yang bagus, koleksi pakaian yang indah. Ada ya bagian orang yang memiliki koleksi baju yang bagus-bagus, dia merasa puas, merasa nikmat ketika dia memakai pakaian yang indah, yang mahal, yang bermerek, memiliki kepuasan, kebanggaan tersendiri. Nah, tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Pasti akan memenuhi lagi. Orang akan merasa bosan, kemudian untuk memuaskan kembali, ya, kepuasannya akan pakaian-pakaian itu, dia akan beli lagi gitu. Maka hal itu tidak ada habisnya, ya. Maka dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, harta benda semacam ini ketika kita itu terjerat, seperti yang dikatakan pengkhotbah, sia-sia. Karena tidak bersifat kekal, sifatnya hanya sementara. Gak akan puas kita kalau mengejar hal-hal duniawi seperti ini. Ya. Yang kedua, harta di bumi adalah harta yang dapat habis. Kita akan membahas bagian berikutnya adalah karat. Ya. Kita baca kembali Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, karat di sini dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata brosis yang artinya memakan habis. Pada zaman Yesus, kekayaan seseorang itu nampak juga di dalam jumlah panen, ya, khususnya kalau zaman itu jagung dan gandum yang tersimpan di dalam gudang-gudangnya, ya, memiliki banyak panen gitu, hasil kekayaan alam, itu orang disebut kaya waktu zaman itu. Nah, tetapi hasil panen seperti ini, jagung dan gandum, konteks saat itu itu akan mudah sekali dimakan oleh ulat dan tikus, ya. Menjadi makanan yang empuk gitu bagi ulat dan tikus, sehingga dapat digerogoti sampai habis. Nah, harta semacam ini pun, harta kekayaan yang macam ini pun, itu tidak memiliki nilai kekal. Sekali lagi, sifatnya hanya sementara. Bisa habis tanpa dirasa, tiba-tiba kok habis sendiri. Tidak bisa menikmati. Ya. Banyak orang kaya yang sepertinya tidak ada kesulitan, ya, dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Tetapi kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Bisa saja ternyata orang-orang ini
yang kelihatannya kaya raya, berkecukupan, tetapi justru tidak tenang dalam hidupnya. Karena cemas, nanti kalau bangkrut, nanti kalau dicuri bagaimana. Tidak bisa menikmati harta kekayaannya karena apa? Sakit-sakitan, sehingga harta kekayaannya hanya dipakai untuk pengobatannya. Ya, karena pola hidup yang tidak baik. Ya. Nah, maka ada peribahasa, saya mengutip peribahasa Jawa ini ya, sangat baik sekali ini saya pikir. Urip iku sawang sinawang. Ya, artinya jangan memandang dari apa yang dilihat, yang terlihat oleh mata saja. Ya. Kelihatannya orang yang kita lihat, wah enak hidupnya. Kita nggak tahu kalau ternyata orang yang kita lihat sepertinya enak, ternyata dia tidak bisa menikmati setiap harta kekayaan yang dimiliki. Bahkan juga mungkin diri kita, Bapak Ibu. Mungkin kita memiliki harta kekayaan yang berlimpah, tetapi kita tidak bisa menikmati. Maka apa yang dilihat orang itu enak dari diri kita. Itu padahal enggak. Kita enggak bisa menikmati. Ya. Christopher Columbus, seorang penjelajah dan ahli navigasi yang berasal dari negara Italia ini pernah mengatakan, "Rich don't make a man rich, they only make him busy." Artinya, kalau saya terjemahkan, kekayaan tidak membuat orang itu kaya, mereka hanya membuatnya lebih sibuk. Lebih sibuk untuk apa? Menimbun kekayaan lagi karena takut kalau habis. Gitu. Sibuk untuk menjaga, menggenggam kekayaannya. Gitu ya. Tetapi tidak bisa menikmati kekayaan itu sendiri. Ya karena sekali lagi, kekayaan dunia semacam ini itu sifatnya sementara, fana, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sebenarnya ya, kebutuhan itu. Pengkhotbah mengatakan di dalam pasal 5 ayat 10 dan 11, makin banyak kekayaan seseorang, makin banyak orang lain yang harus diberinya makan. Tak ada keuntungan bagi pemiliknya, ia hanya tahu bahwa ia kaya. Kita baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai 2, 3. Seorang pekerja boleh jadi tidak punya cukup makanan, tapi setidak-tidaknya ia bisa tidur nyenyak. Sebaliknya, seorang kaya hartanya begitu banyak, sehingga ia tak bisa tidur karena cemas. Orang bisa kaya, tetapi belum tentu bisa menikmati. Nah itu bukan yang Tuhan inginkan. Ya, kita boleh saja kaya, merupakan sebuah anugerah ketika kita bisa menikmati kekayaan. Ya, sebuah anugerah. Tetapi ketika hati kita itu melekat kepada kekayaan, maka sejatinya kita tidak bisa menikmati. Karena kita dikuasai oleh perasaan cemas. Bagaimana nanti kekayaan kita hilang? Ya, bagaimana nanti kalau tiba-tiba habis tanpa kita ketahui? Ya. Tuhan tidak inginkan hal tersebut. Yang ketiga, harta di bumi adalah harta yang dapat dicuri. Ya. Masih di ayat yang sama, Matius 6 ayat yang ke-19, bagian terakhir, di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, pada zaman Yesus, tembok-tembok rumah di Palestina kebanyakan hanya dibuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, maka dengan mudah nih pencuri untuk membongkar tembok rumah itu untuk mengambil atau merampas, mencuri harta kekayaan pemilik rumah itu. Nah, maka semua benda, semua harta kekayaan di dunia ini itu tidak ada yang aman. Semua bisa hilang, semua bisa rusak, semua bisa dicuri. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang merandaskan atau mendasarkan kebahagiaannya pada benda-benda yang dapat dicuri, maka sebenarnya mendasarkan kebahagiaannya pada dasar yang paling tidak aman. Ya. Karena tidak ada di dunia ini yang aman. Ya. Harta kekayaan mau dijaga seperti apapun,
nggak aman. Kita mungkin memiliki banyak harta, tetapi kita tidak bisa menikmati. Itu salah satu bentuk ketidakamanan. Karena harta itu akan keluar juga untuk memenuhi, mungkin menjaga harta kekayaan yang lain, untuk biaya pengobatan, untuk lain sebagainya, yang lama-kelamaan juga akan habis. Ya. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai dan ke-13. Ada kemalangan yang menjadikan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Kekayaan seperti ini, kekayaan duniawi, itu sekali lagi sifatnya sementara. Bisa binasa. Ya. Pengkhotbah ini adalah orang yang pernah di masa dia menikmati kekayaan dan pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa kekayaan itu binasa oleh kemalangan, ya. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Jadi tidak bisa kita itu mendasarkan kepada kekayaan duniawi, ya. Dan tidak boleh sebetulnya kita memprioritaskan kekayaan duniawi yang adalah sifatnya sementara. Ya. Jika kekayaan itu bisa membuat orang sangat bahagia, tentu hal ini tidak berlaku bagi Adolf Merkle. Seperti yang ada di layar Bapak Saudara, ini merupakan orang yang sempat menyandang gelar orang terkaya di Jerman. Ya. Tetapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan menabrakkan tubuhnya kepada kereta api yang sedang berjalan. Ya. Menurut berbagai sumber, penyebab ia bunuh diri karena terlilit hutang dalam jumlah masif. Ia menderita kerugian karena kehilangan uang sebesar 400 juta pound sterling, ya, hampir 8 triliun hilang begitu saja. Maka membuatnya frustasi, depresi, stres, sehingga mengambil langkah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini contoh orang-orang yang karena memprioritaskan kekayaan duniawi yang sifatnya sementara, maka hanya kekecewaan yang didapat. Karena tidak memiliki nilai kekekalan. Ya. Orang yang bijaksana akan membangun kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak bisa dirusak atau hilang ataupun rusak ataupun habis, ya Bapak Ibu. Nah, ada pernyataan yang indah atau puisi, ya ini lebih tepatnya puisi yang ditulis oleh seorang penyair Skotlandia yaitu Robert Burns. Dia menulis puisi pendek tentang kebahagiaan. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Kenikmatan adalah seperti semerbak bunga. Kalau bunga dipetik, semerbak pun hilang dari pohonnya. Atau seperti es yang jatuh di air. Sebentar menyembul terapung, sudah itu lenyap. Nah, kekayaan duniawi seperti itu. Seperti semerbak bunga. Ya. Ketika dipetik, semerbak bunganya pun hilang dari pohonnya. Ya. Seperti es yang jatuh di air, kemudian lenyap. Ya. Itulah harta duniawi yang Tuhan tidak inginkan. Kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, itu memprioritaskan atau menyondongkan hati kepada harta duniawi itu. Ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita memprioritaskan diri kepada harta di surga, ya, yaitu harta yang sejati. Kita baca sekali lagi di dalam Matius 6 ayat 20. Itu kan ketika mulai 2-3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Kalau tadi kita bandingkan dengan harta duniawi,
itu harta yang sifatnya sementara ya, yang fana ya. Bisa rusak, bisa habis, bisa hilang, sifatnya tidak kekal. Sehingga sebuah kebodohan ketika kita memprioritaskan hidup kepada harta kekayaan duniawi. Ya. Yang harusnya yang Tuhan inginkan adalah kita memprioritaskan untuk mengumpulkan harta di surga yang sifatnya kekal. Ya. Harta yang kekal adalah harta surgawi ini ya, sifatnya kekal, adalah yang tetap ada meskipun di dunia yang akan datang. Nah, seperti apa itu? Harta yang bersifatnya, yang memiliki sifat kekal? Jiwa manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena jiwa manusia ini, meskipun ya tubuh jasmani, tubuh manusia itu rusak, mengalami perubahan, rusak, bahkan mungkin ketika nafas itu berhenti, jiwa manusia tetap ada, tetap eksis di dunia yang akan datang. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita memprioritaskan hidup kepada jiwa-jiwa. Apakah artinya kita dapat membeli jiwa? Bukan. Artinya adalah perbuatan baik kita yang berkaitan dengan orang lain. Itulah harta yang bersifat kekal. Bolehlah kita memiliki kekayaan dunia ini. Boleh. Itu merupakan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan ketika kita bisa menikmati. Tetapi ketika kita tidak memiliki perbuatan yang baik yang berkaitan dengan orang lain, kita tidak memiliki harta yang bersifat kekal ini. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini yang Tuhan maksudkan, harta surgawi atau harta yang sifatnya kekal. Yaitu ini, perbuatan baik. Ya, kasih kita kepada orang lain. Pemberian kita kepada orang lain. Pertolongan kita kepada orang yang lemah. Dukungan kita bagi orang lain, pelayanan hamba Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Ya. Di hadapan Tuhan, kekayaan dunia ini tidak ada artinya. Ya. Bagi Tuhan, jiwa manusia merupakan kekayaan sejati. Harta kekayaan dunia ini bagi Tuhan itu hal yang remeh. Dengan mudah kita itu diberkati Tuhan. Tuhan memberikan berkat kekayaan duniawi itu, Tuhan dengan sangat mudah lah Tuhan memberikan. Tetapi yang terpenting dari diri kita sendiri, kita tidak memprioritaskan harta kekayaan duniawi itu, tetapi kita memprioritaskan jiwa-jiwa. Ya. Kita mau melihat kisah yang cukup terkenal ya. Ini adalah seorang kisah pemuda kaya yang saleh. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kita akan baca bersama-sama. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kita perhatikan
yang berwarna kuning itu Bapak Ibu Saudara. Pemuda ini baik, memang saleh ya. Pemuda ini saleh. Bukan hanya kaya, tetapi juga saleh. Dan juga di dalam Injil Lukas juga dikatakan bahwa pemuda ini juga termasuk pemimpin. Wah, ini pemuda idaman ya, mungkin mantu idaman ya bagi ibu-ibu sekalian. Bukan hanya kaya, tetapi saleh. Dan juga seorang yang memiliki kepemimpinan kuat ya, karena seorang pemimpin. Nah, tetapi ternyata apa sekali lagi ya, urip iku sawang sinawang kalau peribahasa Jawa. Apa yang kita lihat sepertinya wah hebat orang muda itu ya, kaya, saleh, wah hebat luar biasa. Tuhan tidak melihat hanya sebatas mata manusia melihat, Bapak Ibu. Perhatikan yang kuning ini. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, dia menanyakan, perbuatan baik apa ya untuk yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, Yesus menjawab gitu ya. Dan kemudian dibalas lagi, dijawab lagi oleh pemuda kaya itu, semuanya itu telah kuturuti, ya. Tunduk pada orang tua ya, hormat mengasihi orang tua, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Dia lakukan itu semua. Hebat, memang baik. Nah, tetapi ternyata Tuhan tahu kedalaman hati pemuda kaya ini. Ya, kita tidak bisa melihat kedalaman hati seseorang, tetapi Tuhan bisa. Tuhan kemudian menyuruhnya untuk pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, kemudian pemuda itu setelah mendengar perkataan Yesus, ia pergi kemudian dengan hati yang sedih. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah Tuhan itu tidak menginginkan orang Kristen itu kaya? Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, Tuhan melihat hati. Ya. Kita melihat respon pemuda ini. Dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Artinya apa? Pemuda ini terikat hatinya oleh kekayaan duniawi. Ya. Pemuda ini terikat hatinya oleh kepada harta kekayaan duniawi. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Sekali lagi bukan berarti Tuhan menentang atau melarang orang Kristen memiliki kekayaan. Bukan berarti seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3, ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hitungan ketika mulai 2, 3. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak melarang orang itu memiliki kekayaan. Bahkan sebuah anugerah, kasih karunia ketika kita bisa menikmati kekayaan yang kita miliki. Tetapi ini, sikap kita kepada kekayaan adalah ini. Kekayaan yang kita miliki itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak hanya melihat sebatas mata manusia melihat, ya, melainkan Tuhan melihat sampai kedalaman hati seseorang. Nah, sehingga nilai hidup seseorang itu bisa diketahui. Apakah nilai hidup seseorang itu hanya sebatas kekayaan duniawi atau arah tujuannya atau fokusnya itu kepada jiwa-jiwa, kepada harta sejati, harta surgawi, harta yang bersifat kekal. Ya. Ini, Tuhan tidak melarang orang memiliki kekayaan, melainkan yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya bagi kepuasan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan hanya kepentingan kenikmatan diri kita sendiri. Karena itu tidak akan pernah cukup
untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi sikap kita adalah kita menggunakan, bukan digunakan ya. Kita ini harusnya menggunakan kekayaan, bukan kita ini digunakan oleh kekayaan, artinya kita itu diperalat kekayaan. Bukan, kita sehingga mengejar fokus kita kepada kekayaan, bagaimana kita bertambah kaya. Bukan, tetapi bagaimana kita menggunakan kekayaan kita untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Lebih baik kan begini Bapak Ibu, kita seperti pipa air, ya. Atau kalau zaman dulu itu untuk mengalirkan air ke rumah-rumah gitu ya. Kalau di daerah pegunungan itu menggunakan bambu untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke rumah. Nah, alangkah baiknya ketika kita tuh menjadi bambu itu. Kita menerima berkat itu, berkat Tuhan, menikmati, tetapi kita juga salurkan. Kita mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Kita pun tidak akan pernah merasa, kekurangan. Enggak. Sekali lagi Tuhan itu, soal harta kekayaan itu kecil. Mudah sekali Tuhan menganugerahi kita dengan kekayaan duniawi. Tetapi yang terpenting adalah hati kita itu tidak fokusnya kepada harta duniawi itu. Tetapi fokus kita kepada jiwa-jiwa. Bagaimana kita mendukung. Bagaimana hati kita itu terpaut kepada jiwa-jiwa, kasih kita kepada jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa membantu orang, mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Dibandingkan kita menjadi sebuah wadah gitu ya. Wadah, contohlah ember gitu ya. Mungkin akan menerima terus ya sampai penuh. Sampai berkelimpahan. Tapi setelah itu apa Bapak Ibu? Bahkan terbuang sia-sia kan? Air itu, berkat itu keluar, terbuang sia-sia. Bahkan mungkin bisa timbul lumut di dalam ember itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita bisa menjadi saluran berkat. Ya. Bagaimana mungkin seseorang dapat dengan setia mengikut Tuhan ketika hatinya masih melekat kepada kekayaan, ya, yang ada justru kita disibukkan dengan kekayaan itu, bukan dengan menikmati atau mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi justru kita hanya disibukkan untuk mencari kekayaan demi untuk memenuhi kepuasan kita yang sebetulnya tidak akan pernah puas, karena itu bisa rusak, bisa hilang, bisa habis. Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memprioritaskan diri kita kepada kekayaan surgawi yang bersifat kekal, agar mata dan hati kita senantiasa mengarah kepada semuanya itu. Ada pernyataan dari John Calvin yang ini benar, Bapak Ibu, saya bacakan dalam terjemahannya. Di mana kekayaan menguasai hati, Tuhan telah kehilangan otoritasnya. Ya, apa yang dikatakan Calvin ini, John Calvin ini benar ya. Ada benarnya juga, Bapak Ibu. Karena ketika seseorang itu dikuasai, hatinya dikuasai oleh kekayaan, tidak mungkin orang itu bisa menyembah atau beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan sikap hati yang benar. Karena bisa saja di dalam dia beribadah, pikirannya, hatinya tertuju kepada kekayaan. Waduh, pikirannya untung rugi terus gitu. Tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi ini pun juga tidak selalu berarti orang kaya itu tidak memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan, atau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Tidak selalu seperti itu. Yang terpenting adalah hati kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, hati kita. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka prioritas kita atau sikap kita terhadap harta kekayaan adalah tujuannya untuk jiwa-jiwa. Ya. Kita
mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, itu artinya kita itu menolong atau kita itu sedang menabung gitu. Menabung di surga. Menabung apa? Jiwa-jiwa. Kita mungkin bisa mendukung satu orang hamba Tuhan. Ya. Tetapi hamba Tuhan itu melayani banyak orang. Nah, artinya kita bukan saja menabur atau mendukung kepada satu orang hamba Tuhan, tetapi kepada banyak orang yang dilayani oleh hamba Tuhan itu ya. Gereja kita memiliki program yang baik, yaitu misi ya, mendukung pelayanan guru misi, yaitu Saudara Martinus yang ada di Papua, di pedalaman daerah Papua. Nah, kita bisa mendukung pelayanan itu. Kita bisa menggunakan kekayaan kita untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan ini. Yang mana hamba Tuhan ini, Saudara Martinus ini, melayani jiwa-jiwa. Kita bisa ambil bagian untuk pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara. Kita mengembalikan perpuluhan kita. Itu pun tanda bahwa hati kita itu tidak terikat kepada harta duniawi. Kita fokus kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memberikan persepuluhan, artinya hati kita masih terikat dengan harta. Kita berpikir, aduh kalau saya memberikan perpuluhan kurang nih. Diberikan 10% dari gaji saya, waduh ini kurang nih nanti kalau untuk ini. Waduh saya nanti gak bisa beli pakaian, gak bisa beli sepatu baru, gak bisa untuk beli ini itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan hati kita sudah terfokus kepada harta kekayaan duniawi yang sifatnya sementara. Ya. Mari kita ingat ajaran Tuhan Yesus ini untuk kita memprioritaskan harta sejati, yaitu harta yang bersifat kekal, yaitu jiwa-jiwa. Ya. Bukan justru kita menjadi budak kekayaan. Ya. Posisi kita harusnya adalah menggunakan kekayaan, bukan digunakan kekayaan. Tetapi kita menggunakan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Hati Sebagai Hamba. Hanya saja lirik di awalnya ada yang saya rubah karena yang datang ke dunia dan kembali ke surga itu hanya Tuhan Yesus, ya. Sedangkan kita itu lahir dan dipanggil ke surga. Mari kita memujikan nama Tuhan ini. Tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke
sedunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku dipanggil ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajar kepada setiap kami, untuk kami memprioritaskan nilai hidup kami kepada hal yang bernilai kekal. Biarlah hidup kami ini senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami terpaut kepada Engkau, sehingga hati kami ini tidak terpaut kepada harta kekayaan dunia yang membuat kami terjerat di dalam dosa, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, berbicara lebih dalam lagi ke dalam setiap hati kami, dan terlebih lagi mengingatkan kami dan juga memampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran, sehingga kami boleh memiliki nilai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.